Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Jadi di sini kami akan mempresentasikan dari hasil tugas kami teknik gempa, yakni kami dari kelompok C6 dengan subtopik pembahasan kekakuan kolom dan kekakuan tingkat pada suatu struktur. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Saya sendiri M. Ardiansyah dengan NIM 2022 D1B056. Kemudian ada anggota saya Habib Tantawi dengan NIM 2022 D1B064. Kemudian yang terakhir ada Maulana Rusidi dengan NIM 2022 D1B065. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita yakni tentang kekakuan kolom dan kekakuan tingkat, sebelumnya mari kita pahami dulu terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan kekakuan itu sendiri. Jadi kekakuan pada struktur itu didefinisikan kemampuan suatu struktur untuk menahan deformasi atau perubahan bentuk ketika dikenai beban. Sederhananya, struktur yang kaku akan sulit untuk diubah bentuknya bahkan ketika diberikan gaya yang cukup besar. Sebaliknya, struktur yang lentur akan mudah berubah bentuk ketika diberi suatu beban. Kekakuan struktur adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam perencanaan dan konstruksi suatu bangunan. Dengan memahami konsep kekakuan struktur, kita dapat merancang bangunan yang aman, nyaman, dan juga tahan lama. Oke, selanjutnya mengapa sih kekakuan sangat penting dalam suatu struktur? Jadi yang pertama itu sebagai stabilitas. Dalam artian struktur yang kaku akan lebih stabil dan tahan terhadap berbagai jenis beban seperti beban gempa, beban angin, ataupun beban mati, atau yang biasa kita sebut itu beban bangunan itu sendiri. Kemudian ada fungsi juga. Kekakuan struktur yang cukup akan memastikan bahwa struktur berfungsi sesuai dengan tujuannya. Misalnya jembatan yang kaku akan aman dilalui kendaraan, sedangkan bangunan tinggi yang kaku akan lebih nyaman bagi penghuninya. Kemudian dari sektor umur pakai, struktur yang kaku cenderung memiliki umur yang lebih panjang atau lebih tahan terhadap kerusakan akibat beban dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kekakuan itu sendiri, teman-teman. Yang pertama itu ada material. Ternyata jenis material itu juga sangat berpengaruh ketika ingin digunakan untuk membangun struktur yang sangat mempengaruhi kekakuannya. Beton, baja, dan kayu ternyata memiliki kekakuan yang berbeda-beda. Kemudian di sini juga ada dimensi anggota struktur. Ukuran dan bentuk elemen-elemen struktur seperti kolom, balok, dan plat juga mempengaruhi kekakuan pada suatu struktur. Semakin besar dimensi suatu elemen, umumnya akan semakin kaku. Kemudian ada sambungan struktur. Kualitas sambungan antara elemen-elemen struktur akan mempengaruhi kekakuan keseluruhan suatu struktur. Sambungan yang kuat dan kaku akan meningkatkan kekakuan struktur itu sendiri. Kemudian yang terakhir, ternyata juga ada bentuk struktur, teman-teman. Bentuk geometri dari struktur juga mempengaruhi kekakuan dari suatu struktur itu sendiri, ternyata, teman-teman. Kemudian struktur yang sederhana dan simetris cenderung lebih kaku dibandingkan struktur yang kompleks dan asimetris. Oke, kemudian kita masuk ke bagaimana sih cara meningkatkan kekakuan suatu struktur. Jadi di sini ada 3. Yang pertama itu meningkatkan dimensi anggota struktur. Di sini penjelasannya itu memperbesar ukuran kolom, balok, plat. Itu akan meningkatkan kekakuan suatu struktur. Kemudian di sini juga poin yang kedua, menggunakan material yang lebih kaku. Ini mengganti material yang kurang kaku dengan material yang lebih kaku. Misalnya menggunakan baja profil instead of baja batang. Kemudian yang ketiga, menambahkan elemen penguatan. Di sini menambahkan elemen penguatan seperti bracing atau dinding geser dapat meningkatkan kekakuan suatu struktur
terutama pada bagian yang rentan terhadap deformasi lateral. Nah, jadi di sini teman-teman ada contoh penerapan kekakuan struktur itu sendiri. Jadi di sini sudah ada gambar menara. Jadi menara seperti menara telekomunikasi harus sangat kaku untuk menahan beban angin yang kuat. Kemudian di sini untuk contoh yang keduanya itu teman-teman ada gedung bertingkat. Jadi kekakuan struktur yang sangat penting untuk memastikan gedung bertingkat tetap berdiri kokoh pada saat terjadi gempa bumi atau angin kencang. Kemudian batang harus memiliki kekakuan yang cukup untuk menahan beban kendaraan dan beban lainnya tanpa mengalami deformasi yang berlebihan. Jadi teman-teman sudah tersaji di sini bagaimana sih pengaruh kekakuan itu sendiri pada suatu struktur. Kemudian yang ketiga ada contoh yang ketiga itu ada jembatan. Di sini jembatan harus memiliki kekakuan yang cukup untuk menahan beban kendaraan dan beban lainnya tanpa mengalami deformasi yang berlebihan. Oke teman-teman, kita masuk ke poin utamanya, yakni tentang kekakuan kolom dan kekakuan tingkat pada struktur. Jadi yang akan menjelaskan materi ini teman-teman adalah dua anggota kelompok saya, yakni Muhabib Tantawi dan juga Maulana Rosidi. Mungkin itu saja materi singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Rosidi dari kelas 5C. Saya akan mempresentasikan tentang kekakuan kolom. Kekakuan kolom adalah kemampuan suatu kolom untuk menahan deformasi atau perubahan bentuk ketika dikenai beban. Sederhananya, kolom yang kaku akan sulit untuk melengkung atau bengkok ketika diberi beban, baik itu beban tekan maupun beban lentur. Macam-macam kekakuan kolom. Yang A, kekakuan elastis. Kekakuan elastis adalah perbandingan antara gaya yang bekerja pada kolom dengan deformasi yang dihasilkan. Yang B, kekakuan fleksural adalah kemampuan kolom untuk menahan lenturan atau tekuk. Yang C, kekakuan torsional adalah kemampuan kolom untuk menahan torsi atau puntiran. Yang D, kekakuan lateral adalah kemampuan kolom untuk menahan gaya lateral, gaya gempa atau angin. Apa saja faktor yang mempengaruhi kekakuan kolom? Faktor-faktor yang mempengaruhi jenis kekakuan kolom: materi, jenis material kolom, beton, baja, kayu, memiliki modulus elastisitas dan modulus geser yang berbeda sehingga mempengaruhi kekakuannya. Dimensi kolom, luas penampung, momen inersia dan panjang kolom akan mempengaruhi kekakuan fleksural dan torsional. Cara penyambungan, sambungan antara kolom dengan elemen struktur lainnya yang mempengaruhi distribusi dengan deformasi sehingga mempengaruhi kekakuan keseluruhan. Beban yang bekerja, jenis beban yang bekerja pada kolom, aksial, lateral, torsi akan mempengaruhi jenis kekakuan yang dominan. Mengapa penting menganalisa kekakuan kolom? Pentingnya menganalisa kekakuan kolom. Analisa kekakuan kolom sangat penting dalam perencanaan struktur dengan mengetahui kekakuan kolom ketika dapat mendesain kolom dengan dimensi yang tepat untuk menahan beban yang bekerja, memiliki material yang sesuai dengan kebutuhan kekakuan, mencegah jadinya deformasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan struktur, memastikan stabilitas struktur terhadap berbagai jenis ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari anggota kelompok saya, yakni kekakuan tingkat.
Merujuk pada kemampuan suatu tingkat bangunan untuk menahan deformasi atau perubahan bentuk ketika dikenai beban. Sederhananya, tingkat yang kaku akan mengalami sedikit pergerakan atau lenturan ketika diberi beban, sedangkan tingkat yang lentur akan mengalami pergerakan yang lebih besar. Macam-macam kekakuan tingkat berdasarkan distribusi kekakuan tingkat M merata uniform stiffness. Kekakuan setiap tingkat pada struktur sama besar. Kondisi ini ideal dan menghasilkan perilaku struktur yang lebih mudah diprediksi. Kekakuan tingkat tidak M merata non-uniform stiffness. Kekakuan setiap tingkat berbeda-beda. Kondisi ini sering terjadi pada bangunan yang memiliki perubahan penggunaan ruang atau perbedaan material pada setiap tingkatnya. 2. Berdasarkan perubahan kekakuan tingkat meningkat, kekakuan tingkat bertambah dari bawah ke atas. Kondisi ini umumnya terjadi pada bangunan tinggi untuk meningkatkan stabilitas terhadap gaya lateral seperti angin dan gempa. Kekakuan tingkat M menurun, kekakuan tingkat berkurang dari bawah ke atas. Kondisi ini dapat terjadi pada bangunan dengan atap ringan atau tingkat atas yang sebagian besar berupa ruang terbuka. Kekakuan tingkat berubah-ubah. Kekakuan tingkat berubah-ubah secara acak atau tidak beraturan. Kondisi ini sering terjadi pada bangunan yang memiliki bentuk tidak beraturan atau perubahan penggunaan ruang yang signifikan. Berdasarkan perilaku struktur kaku, struktur dengan kekakuan tingkat yang tinggi. 4. Struktur lentur, struktur dengan kekakuan tingkat yang rendah. Apa faktor yang mempengaruhi kekakuan tingkat? Faktor yang mempengaruhi kekakuan tingkat: material, jenis dan kualitas material yang digunakan untuk konstruksi lantai dan kolom. Dimensi anggota struktur, ukuran dan bentuk kolom, balok dan plat lantai, tata letak struktur, susunan kolom, balok dan dinding pada setiap tingkat, sambungan struktur, kualitas sambungan antara elemen struktur, beban yang bekerja, besarnya beban yang bekerja pada setiap tingkat, baik beban mati maupun beban hidup. Mengapa penting menganalisa kekakuan tingkat? Pentingnya menganalisis kekakuan tingkat. Analisis kekakuan tingkat sangat penting dalam perencanaan struktur bangunan, terutama untuk bangunan tinggi dan bangunan yang terletak di daerah rawan gempa. Dengan menganalisis kekakuan tingkat, kita dapat mendesain struktur yang lebih stabil dan tahan gempa, mencegah terjadinya deformasi yang berlebihan, meningkatkan kenyamanan penghuni, mencegah kerusakan struktur. Oke, jadi sudah kita dengarkan secara seksama terkait dengan pemaparan materi yang benar-benar cukup kompleks dari anggota kelompok saya, yang dimana tadi saya sendiri itu memaparkan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan kekakuan itu sendiri, kemudian dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan kekakuan kolom itu sendiri, kemudian apa juga sih yang dimaksud dengan kekakuan tingkat itu sendiri. Jadi pada inti akhir dari pembahasan kita ini teman-teman, yang dimaksud dengan kekakuan itu adalah suatu sifat suatu struktur yang tidak akan bengkok atau melentur ketika ataupun saat diberikan suatu gaya. Jadi cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.